Di era serba cepat seperti sekarang, scrolling terasa lebih mudah daripada membaca buku. Tapi pernah gak sih kamu bertanya, apa yang sebenarnya kamu cari? Kadang aku ngerasa aku tahu banyak hal, tapi sekaligus aku nggak tahu apa-apa. Aku tahu berita terbaru, tren terbaru, drama terbaru, tapi tetap aja rasanya ada yang hampa. Semua terasa cepat hilang. Hari ini viral, besok dilupakan. Aku bisa habiskan berjam-jam waktu di depan layar. Tapi, apakah aku merasa lebih pintar? Lebih paham? Atau mungkin lebih berpengalaman? Atau hanya lelah? Entah sejak kapan, aku ngerasa scrolling itu jadi pelarian. Buka Instagram atau TikTok, kerjanya cuma swipe, scroll, next. Swipe, scroll, next. Gitu aja terus. Mungkin selama ini aku terlalu banyak mencari hiburan. Jadi, sudah waktunya aku mencari kedalaman informasi dan pemahaman. Dan sepertinya, jawaban itu nggak ada di layar. Aneh ya, tiap lihat orang baca buku, kayak mereka hidup di dunia lain. Dulu aku pikir, orang yang baca buku tuh beda, kayak punya akses ke sesuatu yang aku belum punya. Kenapa ya? Tiap lihat orang baca buku, rasanya kayak mereka hidup di dunia lain. Aku penasaran, apa cuman aku yang ngerasa kayak gitu? Dan ternyata, bukan cuman aku. Aku nyari satu informasi kecil, tapi rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Banyak buku, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kayaknya aku harus nyari satu buku yang penelitiannya jelas, akurat, dan masuk akal. Aku tahu kemana aku harus pergi. Ini perpustakaan, tempat yang jarang sekali aku kunjungi. Tapi mungkin di sini, tempat di mana aku akan menemukan informasi. Aku curiga, gimana kalau ternyata hal-hal yang aku percaya selama ini, itu cuman katanya, bukan faktanya. Aku ingat satu hal. Kenapa orang-orang di Indonesia tuh kelihatan banget bisa baca, tapi jarang banget yang benar-benar mau membaca. Lalu aku menemukan satu buku yang isinya penuh dengan data-data survei. Menurut data tahun 2020, tingkat melek huruf orang dewasa di Indonesia itu mencapai 96%. Itu tinggi banget, bahkan di atas rata-rata global. Tapi kenapa fakta lain bilang minat baca kita rendah banget? Bahkan dulu pernah ada survei yang bilang cuma 0,001% orang Indonesia yang benar-benar suka baca. Artinya cuma 1 dari 1.000 orang. Di survei tahun 2025, cuma 20,7% orang Indonesia yang baca setiap harinya. Artinya, kita bisa membaca, tapi jarang ada yang benar-benar mau membaca. Ternyata, masalahnya bukan sekedar bisa baca, tapi soal kebiasaan, waktu, dan akses. Nah, ini, survei PISA tahun 2022. Indonesia ada di peringkat 6 Asia Tenggara soal kemampuan membaca. Skornya cuma 359 poin. Bukan karena kita bodoh, tapi mungkin karena kita belum terbiasa membaca secara serius. Ini beberapa alasan yang aku temukan. Yang pertama, akses. Masih banyak tempat di Indonesia yang perpustakaannya terbatas. Kedua, budaya. Banyak dari kita nggak tumbuh dengan kebiasaan membaca. Dan ketiga, kita terbiasa dengan konten cepat. Tapi nggak semuanya buruk. Survei SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan kita udah 49,68%.
dan inklusi keuangan sampai 85,10%. Bahkan, tahun 2025 targetnya naik sampai 69,35%. Itu artinya kita bergerak maju. Mungkin selama ini kita bukan gak mau belajar, tapi kita cuma belum nemu cara yang tepat dan dari mana kita harus mulai. Tapi jangan ragu untuk melangkah. Kita lestarikan budaya literasi untuk Indonesia cemerlang. Dan sepertinya hari ini adalah langkah pertama.